Mengukur panjang benda. Tematik 2E, kelas 2, semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hopefully you all are fine. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. In this morning, we can do our activities. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik 2E, muatan matematika subtema 1 dan 2, yaitu tentang mengukur panjang benda. Okay, let's start our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mengukur panjang benda dengan penggaris. Di sekitar kita, banyak sekali benda yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, ternyata benda-benda ini dapat kita ukur panjangnya. Nah, salah satu alat untuk mengukur panjang yaitu adalah penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Nah, satuan ukuran penggaris adalah sentimeter. Atau sentimeter ini biasa kita singkat dengan tulisan cm. Nah, penggaris biasa disebut juga dengan mistar. Lalu, bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris? Nah, untuk mengukur benda menggunakan penggaris, pertama-tama letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 yang ada pada penggaris. Lalu, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Contoh, pada gambar ini kalian bisa melihat kita akan mengukur panjang pensil. Nah, untuk mengukurnya, kita pertama-tama letakkan pensil itu sejajar dengan penggaris. Nah, untuk ujung pensil yang ada penghapusnya, kita letakkan di angka 0. Dan untuk ujung runcingnya, kita letakkan di angka, kita sejajarkan dengan penggaris. Kemudian, kita lihat angka berapakah yang ditunjukkan oleh ujung pensil tersebut. Nah, angka tersebut merupakan panjang bendanya. Contoh, berarti panjang pensil ini adalah 13 cm. Mengukur panjang benda dengan meteran. Tadi kita sudah mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Nah, selain menggunakan penggaris, ternyata alat untuk mengukur panjang lainnya itu adalah meteran. Meteran biasa digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Nah, terdapat 3 jenis meteran yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada meteran kain. Nah, namanya juga meteran kain ya. Berarti ini biasa digunakan untuk mengukur panjang kain. Kalian mungkin di rumah punya ya meteran kain ini. Orang tua kalian mungkin ya punya, atau kalian mungkin bisa melihatnya di tukang jahit atau penjual kain yang berada di pasar. Biasanya untuk mengukur panjang kainnya ini menggunakan meteran kain. Kemudian selain meteran kain, kita juga ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu.
Nah, biasanya yang sering menggunakan meteran roll kecil ini adalah tukang bangunan, kemudian pekerja-pekerja yang ada di pabrik ini menggunakan meteran roll kecil. Nah, yang ketiga ada meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Cara mengukur panjang dengan meteran sama saja seperti menggunakan penggaris. Hanya saja mungkin untuk meteran roll kecil dan meteran roll besar, biasanya ini kita tidak menggunakan satuan sentimeter. Nah, selain sentimeter, ternyata satuan panjang lainnya adalah meter. Nah, meter ini biasanya digunakan di meteran roll besar atau meteran roll kecil. Nah, baik. Silakan kalian perhatikan, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ini adalah gambar meteran kain. Nah, meteran kain ini biasa kita jumpai tadi di mana? Di tukang jahit atau di tukang kain yang berada di pasar. Yang kedua, gambar yang kedua ini adalah meteran roll kecil. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada untuk mengaitkannya, itu biasa digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini adalah gambar meteran roll besar yang biasa digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Mengukur panjang benda dengan jangka sorong. Alat ukur panjang lainnya yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong atau biasa disebut juga dengan vernier caliper dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran atau diameter. Nah, misalnya untuk mengukur diameter cincin, diameter mur atau baut, dan jangka sorong juga ternyata dapat kita gunakan untuk mengukur kedalaman atau ketebalan suatu benda. Contoh, kita akan mengukur berapa sih ya? Mengukur volume suatu benda. Nah, misalkan mengukur benda yang ada di dalam gelas. Ternyata gelasnya itu ketika diukur di luarnya, diameternya misalkan 20 cm. Nah, pas diukur di dalam, ternyata diameternya bukan 20 cm, tetapi 18 cm. Nah, ini adalah fungsi dari jangka sorong. Tadi pertama untuk mengukur diameter. Yang kedua, dapat digunakan juga untuk mengukur kedalaman atau ketebalan suatu benda. Nah, di bawah ini adalah bentuk jangka sorong. Silahkan diperhatikan, bentuknya seperti itu ya. Nah, untuk jangka sorong ini biasanya digunakan oleh orang-orang pabrikan atau orang-orang teknik karena jangka sorong ini memiliki ketelitian yang lebih akurat. Dia satuannya adalah milimeter. Nah, baik itu tadi ya. Satuan panjang yaitu alat ukur panjangnya tadi dari penggaris, satuannya sentimeter, kemudian meteran, ada meteran roll kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Dan yang keempat itu ada vernier caliper atau jangka sorong. Mengubah satuan panjang. Oke, tadi kita sudah mempelajari ya satuan-satuan panjang. Nah, sekarang ternyata
satuan panjang ini dapat kita ubah ke satuan panjang yang lainnya. Sebagai contoh, satuan panjang cm dapat diubah ke satuan panjang meter. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dan yang harus kalian ingat, 100 cm sama dengan 1 meter. Atau 1 meter sama dengan 100 cm. Contoh, panjang pita 100 cm sama dengan panjang pita 1 meter. Ingat ya, kalau panjangnya 100 cm sama dengan panjang 1 meter. Nah, berarti jika panjang pitanya itu 200 cm, maka panjang pita sama dengan 2 meter. Kalau 100 sama dengan 1 meter. 200 sama dengan 2 meter. Nah, berarti kalau 300 cm sama dengan 3 meter dan seterusnya. Jadi, kalau untuk dari sentimeter ke meter ini lebih mudah ya, karena kita hanya tinggal menghilangkan nolnya. Atau bisa juga kalau misalkan dia 150, berarti kita menjadikan itu koma. Misalkan 150 cm berapa meter kah? Nah, berarti kita hilangkan 2, ternyata masih ada angka 5-nya. Berarti 1,5 meter. Okay, students, that's all the lesson of today. Thank you so much for your time and attention. I hope what we have learned would be useful for all of us. If you have any question, please ask to your teacher. And last, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And ridha kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.